Oke, ketemu lagi di channel Mari Bertani. Kita kali ini akan membahas tentang budidaya lele dalam ember yang memang sekarang baru tren kembali. Nah, di sini kita akan review sedikit alatnya. Kenapa kok ya agak berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Nah, jadi ini alat yang sudah kita perbaiki. Ada beberapa hal yang kemarin bermasalah sehingga kita mengadakan beberapa perbaikan. Yang pertama kita review bagian-bagiannya dulu. Nah, ini ada 16 gelas. Nah, ini gelas, kemudian ini tutup embernya bisa kita angkat. Ini gelas jumlahnya 16, kemudian di dalamnya ada rock wool. Kemudian di sini ada kain flanel. Nah, fungsinya kenapa gelas ini kita buat dengan ukuran yang berbeda agak daripada yang kemarin? Ada tujuannya. Pertama dulu kita memakai gelas kecil yang seukuran net pot hidroponik sehingga letaknya di sini bisa merata. Ternyata ada masalah. Berapa kejadian ada angin sehingga tanaman kangkungnya ambruk begitu. Nah, sehingga kita ganti dengan ini mengikat erat sehingga insya Allah tanaman lebih kuat. Kemudian di sini ada sisa segini, ini ada tujuannya. Kalau ini kita tenggelamkan semua artinya merata, maka sinar matahari yang kena di tanaman akan sedikit sekali. Akibatnya tanaman nanti akan tumbuh dengan tidak bagus karena kekurangan sinar. Kemudian ini rock wool. Kenapa saya memilih rock wool? Bisa sebenarnya pakai sekam bakar, kemudian kokopit ataupun tanah subur itu bisa. Tapi saya memilih rock wool karena rock wool mempunyai daya serap yang lumayan bagus, kemudian penampilannya relatif lebih bersih. Kemudian di sini ada flanel. Nah, ini flanel apa fungsinya? Sebelumnya kita lihat di sini ada lubang, jumlahnya sekitar 6. Ini ada lubang di sini. Kemudian ada lagi lubang di sini. Nah, fungsinya bila kondisinya hujan, kemudian airnya banyak, air tidak akan meluap melalui lubang ini. Karena kalau meluap melalui lubang ini, maka ikan lele akan ikut hanyut. Nah, sebelum mencapai ketinggian tersebut, maka air hujan akan keluar dari lubang-lubang yang kita buat di sekeliling ember ini. Kemudian apa gunanya flanel di sini? Kita beli flanel atau sumbu. Ini berfungsi mengalirkan nutrisi dari dalam air sampai di akar tanaman. Nah, melalui flanel di sini. Terutama pada saat akar tanaman belum mencapai permukaan air. Tetapi selain itu flanel juga punya fungsi. Kalau di bawah air ini di ujung dasar gelas, ini airnya turun karena adanya penguapan, kemudian sebagian terserap tanaman sehingga volume air berkurang, maka penurunan ini kalau tidak kita berikan flanel, nanti tanaman dalam waktu setengah hari akan layu karena kekurangan air. Nah, dengan kita berikan flanel ini, kita harapkan bila kita lupa atau belum sempat menambahkan air ya sekitar 3-5 cm, maka masih tertolong dengan adanya kain flanel. Tapi jangan lupa kita tidak boleh tidak menambahi air karena volume air harus kita jaga penuh, mengingat di sini ada ikan lele yang hidup memerlukan banyak air. Nah, ini mungkin sedikit alatnya. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang pertama kita menanam benih kangkung. Nah, kita tanam benih kangkung seperti ini. Kita tanam pada tiap rock wool ini kita tanam antara 5-7. Nah, setelah kita tanam, kemudian ember ini kita isi air dengan volume penuh sehingga nanti air keluar dari sini.
jangan lupa setelah ditanam ini gelas dan flanel harus dicelupkan di air dulu. Kemudian baru kita masukkan sini. Apa fungsinya? Fungsinya agar flanel di sini menjadi basah sehingga kapilaritas air akan terbantu. Kalau penanaman kita pas terik matahari, dikhawatirkan air tidak bisa naik kalau flanel tidak dibasahi lebih dahulu. Nah itu setelah ditanam, kemudian air tadi sudah penuh, kita tanam benihnya, kangkung di sini. Kemudian kita biarkan sampai 6-7 hari. Tapi jangan lupa, ini kita letakkan di tempat yang penuh sinar matahari. Kalau kita letakkan di teras atau di bawah pohon, maka pertumbuhan tanaman kangkung tidak menjadi bagus. Kemudian setelah itu pada 6-7 hari baru lele kita masukkan. Kenapa kita masukkan di saat itu? Karena dengan adanya air di sini selama 6-7 hari akan terbentuk jentik dan makanan alami lainnya. Kita harapkan begitu lele kita masukkan di sini, maka sudah ada makanan alami di situ. Baru nanti setelah 2 hari di sini kita beri makan dengan pelet secara rutin. Nah kemudian ada juga pertanyaan kaitannya dengan lele, kenapa kok ini dibuat tertutup? Yang pertama fungsinya adalah supaya permukaan air yang terbuka di sini sedikit sehingga kemungkinan lele meloncat lebih kecil. Kemudian lele seperti kita ketahui adalah hewan nokturnal, artinya aktif di malam hari atau di kegelapan, sehingga dengan kondisi yang relatif lebih gelap seperti ini karena tertutup, kita harapkan pertumbuhan lele menjadi lebih bagus. Nah kembali ke tadi, lele kita masukkan, kemudian setiap hari entah itu pagi hari atau sore atau malam, walaupun sebaiknya pemberian pakan itu diusahakan pada saat gelap, kita beri makan secukupnya dalam artian kalau kita beri makan kemudian lele sudah tidak makan lagi selama 1 atau 2 menit, maka kita biarkan. Pemberian pakan daripada sekali banyak, tetapi lebih baik sedikit-sedikit supaya ikannya menjadi sehat. Kemudian kita beri makan terus. Kemudian bagaimana dengan kangkungnya? Kangkungnya akan tumbuh, kemudian tumbuh gini setelah umur 30 hari HSS atau hari setelah semai, maka kita bisa panen pertama kalinya. Nah ini ada tujuannya, ada jarak seperti ini. Nanti panennya kita potong di seukuran mulut gelas ini. Pada saat umur 30 hari kangkungnya kita potong. Kemudian nanti di sini akan tumbuh tunas kangkung berikutnya yang akan kita panen 20 hari kemudian. Jadi dari 30 panen pertama, kemudian 20 panen kedua, artinya sudah 50 hari. Kemudian 20 hari kemudian atau di saat umur 70 hari, kita panen ketiga. Tapi panen ketiga ini kangkung tidak kita potong, tetapi kita panen semuanya dengan akarnya. Karena 70 hari kita lele juga panen. Jadi saat 70 hari itu pemeliharaan, lele panen sekali, kemudian kangkung panen 3 kali. Nah ini yang kita lakukan selama pemeliharaan. Kemudian beberapa pengalaman kegagalannya, yang pertama adalah bibit lele yang kurang bagus, bibit yang jamuran, kemudian penyakit itu akan mengakibat kematian. Kemudian berapa populasi yang ada di dalam ember ini idealnya. Di beberapa jurnal teman-teman dari jurusan perikanan, untuk efektivitas pemeliharaan lele 1 liter air itu populasinya 5 ekor. Artinya kalau ini volume embernya 80 liter, kemudian ini ada lubang sehingga volume air kira-kira tinggal 70-75 liter, maka bibit lele yang kita berikan di sini 35 sampai maksimal 40 ekor. Tidak boleh lebih karena lele membutuhkan ruang, karena ini hanya di dalam ember, kemudian tidak memakai aerator, kemudian bukan sistem pemeliharaan lele secara bioflok, maka rekomendasi teman-teman dari jurusan perikanan hanya diberikan lele 35 sampai 40 ekor. Nah ini. Kemudian jangan lupa peletakan ember ini harus ditempatkan di tempat yang full sinar matahari supaya pertumbuhan tanaman kangkungnya juga bagus. Nah ini mungkin yang
yang bisa kita ulas. Semoga teman-teman yang sudah memakai ember ini atau membuat sendiri bisa memelihara, kemudian budidaya yang bisa ditularkan kepada teman-teman lain, bisa berhasil dengan bagus setelah kita mencoba, kemudian kita review kekurangan dan kelebihannya apa saja. Kemudian kemarin ada pertanyaan, bisa tidak diganti dengan ikan yang lain, misalkan nila. Pengalaman kami di kolam yang besar, artinya di kolam terpal yang besar, kemudian kita tanam tanaman sayuran dengan rakit apung, itu ternyata hanya tanaman seledri dan kangkung yang bisa. Kenapa? Karena di dalam sekresi atau kotoran ikan itu tidak mengandung unsur besi, sehingga unsur mikro kurang lengkap, dan tanaman sayuran yang bisa tumbuh dengan baik tidak begitu membutuhkan unsur besi, hanya kangkung dan seledri. Nah, itu. Kemudian ada pertanyaan juga, air sebaiknya dikuras atau tidak? Nah, beberapa teman ada yang membuat di bawah sini dibuat lubang pembuangan. Nah, ini menjadi kurang bagus. Kenapa? Jangan lupa kotoran atau sekresi ikan lele ini adalah makanan bagi tanaman kangkung. Sehingga kalau kita bersihkan, kita buat menjadi air yang bersih, maka tanaman kangkung akan tumbuh merana. Nah, katakan kita kok berbau sekali, nah kita sifon atau kita sedot airnya dengan selang, kita kurangi setengah, kemudian kita tambahkan air bersih. Nah, maksimal seperti itu, sehingga pertumbuhan lelenya juga bagus, tetapi pertumbuhan tanaman kangkungnya juga bagus. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nanti akan kita sambung dengan video berikutnya, bagaimana kita menyemai, kemudian kita ikuti perkembangan pemeliharaan kita di halaman selama pemeliharaan lele dan kangkung ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.